Halo semuanya, gue Sandrubani dan sekarang gue bakalan coba review mic-nya para konten kreator. Pasti kalian sering banget kan ngeliat di YouTube, di Instagram ataupun di TikTok para konten kreator tuh pakai mic dari Fantech Leviosa MCX01 ini. So kalau gitu gue juga pengen banget nih nge-review mic dari Fantech ini. Tapi karena di YouTube itu udah banyak banget yang nge-review tentang mic ini, jadi gue nggak pengen review kayak YouTuber lainnya. Tapi gue pengen coba bedah dari kelebihan dan kelemahan dari mic Fantech Leviosa MCX01 ini. Dan di akhir video gue bakalan coba tes gimana sih kualitas dari mic ini, dari noise-nya, echo-nya, tombol-tombolnya, dan lain sebagainya. So kalau gitu stay tune terus. Let's go. Sebelum gue bahas tentang kelebihan dan kelemahannya, gue bakalan coba sedikit spill spesifikasi dari mic Fantech Leviosa MCX01 ini. Ini dia spesifikasi dari mic Fantech Leviosa MCX01. Nah, mic ini dibanderol dengan harga sekitar 500 ribuan. Gue nggak tahu lo bakalan beli di mana, tapi tadi gue cek di Tokopedia dan di Shopee, para seller-seller atau distributor store tuh ngasih harga di 500 ribuan. Dan menurut gue ini cukup terjangkau dengan fitur-fitur yang dikasih sama mic Fantech Leviosa MCX01 ini. So kalau gitu langsung aja kita bahas kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan yang pertama, bentuk dan desainnya yang menarik dan estetik. Ya emang sih, bentuk dan desain dari mic ini itu menurut gue cukup menarik dan estetik. Apalagi di atas dan di bawahnya itu ada sedikit lekukan yang menurut gue itu cukup menarik dibandingin datar kayak biasa aja. Selain itu dari desainnya juga yang udah pakai doff bukan glossy lagi, menurut gua ini cukup premium. Dan dari jaring laba-labanya juga yang ada di mic-nya itu juga cukup mantep desainnya. Tapi bentuk dari desain ini adalah cukup subjektif, tergantung preferensi masing-masing orang apakah lo suka atau enggak. Tapi menurut gua sendiri, gua suka sama desain dan bentuk dari mic Fantech Leviosa MCX01 ini. Kalau menurut lo gimana? Bagus atau enggak? Komen di bawah. Dan yang kedua ada dial gain sama echo. Sebenarnya echo sendiri gue nggak tahu ya kenapa mic zaman sekarang itu nyiptain dial echo dan ada gitu di micnya. Padahal menurut gue sendiri para videographer, streamer itu nggak perlu banget gitu dial echo. Bahkan podcaster aja itu ya nggak perlu dial echo karena ya ngapain gitu suara kita bergema-gema. Tapi ya it's okay, mungkin ini pajangan gitu ya. Dan yang paling penting sebenarnya ada di dial gainnya sih. Jadi misalnya kita nggak pengen nih suara kita terlalu kencang gitu. Jadi kita tinggal turunin aja dial gainnya langsung di mic-nya seperti ini. Ya, hilang kan suara gua. Sekarang kelebihan yang ketiga, monitoring audio. Yang gue suka dari mic ini itu kita bisa monitoring audionya. Nah, menurut gue itu membantu banget para podcaster, para streamer, para videographer, para konten kreator untuk monitoring audionya. Takutnya itu nggak kecolok, takutnya nggak kerekam dan lain sebagainya. So, monitoring audio ini bakalan ngebantu gue banget sebagai konten kreator dan videographer untuk rekaman konten ataupun lainnya. Kelebihan yang keempat, plug and play USB. Jadi mic ini tuh udah pakai kabel USB yang cara pakainya itu gampang banget, tinggal colok selesai. Udah nggak ada driver lagi di situ. Dan kita tinggal bisa pakai dan rekam langsung, entah itu di komputer, laptop ataupun HP. Kalaupun pakai HP itu harus pakai OTG biar bisa rekaman lewat HP. Dan menurut gue itu fitur yang kecil dan mungkin sepele menurut kalian, tapi itu keren banget bro. Karena gue ngalamin ketika gue punya mic, tapi micnya itu harus dicolok ke mixer dulu, terus abis mixer tuh ke power dulu, baru ke device-nya. Dan itu menurut gue ribet banget. Tapi dengan mic ini, itu tinggal colok USB aja ke PC atau ke laptop dan gue udah bisa rekaman dengan mudah. Nah, itu dia kelebihan dari mic Fantech Leviosa MCX01. Sekarang gue bakalan coba spill sedikit nih apa aja kelemahan dari mic Fantech Leviosa MCX01 ini. So, langsung aja, let's go. Kelemahan yang pertama, kabelnya kepanjangan. Ini menurut gue pribadi ya, preferensi gue dan workflow gue gitu. Gue nggak suka sama kabel-kabel yang panjang karena desktop gue itu cukup sempit dan simple. Dan gue menerapkan minimalis di desktop gue. Bahkan mouse sama keyboard gue itu wireless. Tapi mic ini malah punya kabel yang cukup panjang, yaitu di 2 meter cuy. Menurut gue ini gak worth it bagi gue. Tapi buat lo yang punya PC jauh, atau mixer yang jauh, atau colokan yang jauh dari tempat rekaman kalian, ini bakalan works buat kalian. Bahkan kalau gue sendiri itu sampai gue gulung cuy. Gue gulung kayak video berikut ini. Dan saking panjangnya loh, ya demi minimalis menurut gue, dan biar nggak kemana-mana gitu kabelnya, karena kabel itu adalah kunci dari kekotoran kamar kita. Jadi ya itu menurut gue pribadi, dan gue kurang suka sama kabelnya yang kepanjangan. Kalau menurut lo gimana? Kira-kira worth it nggak sih kabelnya itu yang panjang? Coba komen di bawah ya, kita diskusi di sana. Dan by the way, sebelum gue lanjut ke kelemahan yang kedua, semua kelemahan ini tuh bukan dari
Fantech atau produksinya, tapi menurut gue pribadi yang gue tuh nggak suka. Jadi ini cukup subjektif dan mungkin aja gue nggak suka, lo suka. Makanya itu gue pengen lo bisa komen di bawah tentang apa pendapat lo tentang mic ini, kalau lo punya ataupun mau beli. Dan biar yang mau beli itu bisa tahu, oh kayak gini ternyata kelemahan dan gak sukanya dari kreator berikut ini. Kelemahan yang kedua, gak ada noise cancelling. Nah, gue coba diem sebentar buat kita tes gimana sih noise yang masuk ke mic ini karena gak ada noise cancellingnya. Apakah masalah atau enggak, tapi ini gak ada di fitur dari mic-nya. So, kita coba tes noise-nya. Oke, ada beberapa suara anak kecil, cuman gue nggak tahu, gue belum dengerin. Nanti biar kalian aja yang dengerin gimana sih hasil mic ini yang nggak ada noise cancellingnya. Apakah masih bisa menyaring noise-nya atau enggak? Gue nggak kasih efek noise reduction, jadi kalian bisa dengar sendiri mic ini itu bagus atau enggak dari segi tes noise-nya. Kalau misalnya bagus ya kalian komen di bawah, kalau kurang ya komen juga di bawah gimana. Kelemahan yang ketiga, ini gue juga baru nemuin nih di beberapa kondisi gitu. Gue nggak tahu waktu itu kemarin gue sempet ngetes mic ini di laptop temen gue, dan pas dia coba kok ada noise-nya ketika gue diem aja, kayak noise listrik itu. Gue kirain emang karena laptopnya itu dicas. Pas dicopot tetap ada tuh noise-nya. Nah gue nggak tahu. Nah gue coba kasih tes lagi, kasih lihat kalau kira-kira masih ada noise-nya atau enggak. Itu kemarin ya. Tapi kalau sekarang pas gue liatin ini nggak ada, berarti ya PC guanya ya nggak ada noise-nya gitu. Intinya gue mau ngasih tau aja kalau kemarin itu ada noise-nya, kalau sekarang nggak ada. Ya udah, berarti di beberapa kondisi aja. Tapi kalau tetap ada, ya mungkin itu ada kelemahan dari arus listrik mic-nya atau gimana gitu. Gue juga nggak tahu sih. Mending kalian yang tahu komen di bawah deh. Kira-kira arus listrik dari noise mic ini tuh kenapa dan gara-gara apa? Dan gimana sih solusinya biar nggak noise gitu. Tapi menurut gue pribadi ini nggak terlalu mengganggu dan nggak terlalu ngerusak suara gue sih. Karena kalau gue ngomong gini ya noise-nya nggak begitu kedenger lah. Yang dominan kan suara gue gitu. Jadi ya gue no problem. Cuman gue pengen nyebutin aja biar lo tahu dengan adanya noise dari mic ini. Dan sekarang gue coba bakalan tes gimana sih hasil audio ketika gue puter, naikin echo, gue mute dan lain sebagainya. Gue tes pokoknya gimana kualitas dari mic ini. Before, after diedit juga gue bakalan coba kasih tahu ke kalian. By the way, mic ini adalah mic kondensor dan yang sistem perekamannya itu satu arah di depan ini aja, di logo Fantech yang di depan sini. Nah sekarang gue bakalan coba tes ketika mic-nya ada di depan dan gue putar nantinya. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek sambil gue putar, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ini dia udah sampai depan lagi. Nah sekarang gue bakalan coba tes mute-nya. Dan ini mic-nya udah nyala lagi dan gue udah unmute lagi mic-nya. Sekarang gue bakalan tes dari echo-nya. Oke, cek echo 1 2 3, cek kayak suara azan pastinya ya, kayak halo semuanya. Oke, gue matiin lagi echo-nya. Cek 1 2 3. Nah sekarang gue bakalan coba tes dari gain-nya. Nah gain ini kita coba cek dari 1 2 3, cek. Ini di angka 80%, 1 2 3, cek di 50%, cek 1 2 3 di 20%, cek di Oke, ini dia kelebihan dan kelemahan dari mic Fantech Leviosa MCX01 ini. Gimana menurut kalian? Kalian bisa komen di bawah, kira-kira worth it gak sih mic ini buat ngonten? Menurut gue pribadi, worth it banget bro. Apalagi dengan harga yang cukup terjangkau dan fitur-fiturnya yang sangat gila banget ya. Sebelumnya kalau kalian belum tahu dapat apa aja sih dari mic ini itu, kalian bisa cek video gue di unboxing di sini.
atau di sini, gue bingung. Nah, buat kalian yang tertarik buat beli mic-nya ini juga, kalian bisa klik link di deskripsi karena udah gue cantumin di sana. So, itu aja dari gue kelebihan dan kelemahannya. Kalau kalian nemuin kelebihan dan kelemahannya lainnya, kalian bisa komen di bawah buat kasih tahu ke yang lain, biar yang lain tuh bisa punya pilihan lagi apakah worth it beli mic ini atau enggak. So, kalau gitu that's all for me. Let's say thank you. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel gue biar makin gokil ke depannya. Dadah.